Kisah kali ini adalah tentang sebuah keluarga kelas menengah yang tinggal di pinggiran Hong Kong dan menjadi salah satu kasus pembunuhan keluarga paling mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, damai, dan nyaris tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Namun hanya dalam satu malam, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Keempat anggota keluarga itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bahkan tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari dugaan siapapun. Seluruh keluarga itu telah dibantai secara brutal di rumah mereka sendiri. Siapa yang melakukan pembantaian mengerikan ini? Dan alasan apa yang bisa membuat seseorang bertindak begitu kejam, bahkan terhadap anak-anak? Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Keluarga korban terdiri dari 4 orang. Sang ayah, Tan Cheng Hui, 43 tahun. Sang ibu, Tang En-yi, 34 tahun. Putri sulung mereka, Tan Xiaowen, 10 tahun. Dan putri bungsu mereka, Tan Xiaoying, 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah beratap seng di Pingche Village, wilayah perbatasan Hong Kong. Tan Cheng Hui dan Tang En-yi sama-sama memiliki pekerjaan tetap. Cheng Hui telah bekerja sebagai staf administrasi di The Chinese University of Hong Kong selama lebih dari 20 tahun. Sementara En-yi bekerja di sebuah perusahaan perlengkapan alat tulis. Meski tidak hidup mewah, keluarga ini dikenal harmonis dan bahagia. Namun, tanggal 5 Juli 2009 menjadi titik balik yang menghancurkan kehidupan mereka. Keesokan harinya, Senin 6 Juli seharusnya menjadi hari biasa. Rutinitas keluarga itu selalu hampir sama. Mereka mengantar kedua putri mereka ke sekolah dasar. Kemudian, Cheng Hui mengantar En-yi ke tempat kerjanya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampus tempat ia bekerja. Namun pagi itu, baik Cheng Hui maupun En-yi tidak muncul di tempat kerja. Rekan-rekan mereka mencoba menelepon berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Hal ini terasa sangat janggal, karena keduanya dikenal bertanggung jawab dan tidak pernah mangkir tanpa pemberitahuan. Kekhawatiran pun mulai muncul. Hingga sekitar pukul 1 siang, seseorang akhirnya mengangkat telepon Cheng Hui. Namun orang itu bukan Cheng Hui. Suara di seberang telepon adalah seorang pria dengan logat pedesaan. Ketika ditanya apa yang terjadi, pria tersebut mengatakan bahwa seluruh keluarga Tan sedang berlibur ke Tongguan, Tiongkok, lalu segera menutup telepon. Jawaban itu justru membuat rekan-rekan Cheng Hui semakin curiga. Jika memang pergi berlibur, mengapa ia tidak mengajukan cuti terlebih dahulu? Cheng Hui dikenal sangat disiplin dan selalu mengatur segala sesuatu dengan rapi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, para rekan kerjanya akhirnya melapor kepada polisi. Setelah menerima laporan, polisi segera menuju Pingche Village untuk mencari rumah keluarga Tan. Karena wilayah itu cukup luas dan terpencil, mereka harus bertanya kepada beberapa warga sebelum akhirnya menemukan lokasi rumah tersebut. Saat tiba di lokasi, polisi langsung menyadari bahwa rumah keluarga Tan berada di area yang sangat sepi. Di dekatnya hanya terdapat tempat daur ulang komputer bekas, sementara rumah terdekat lainnya dihuni seorang wanita lanjut usia yang tinggal seorang diri. Hal pertama yang menarik perhatian polisi adalah mobil Cheng Hui yang masih terparkir di depan rumah. Petugas kemudian mencoba memanggil penghuni rumah, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Di sekitar lokasi, polisi bertemu seorang pria bernama Wong yang mengaku sebagai warga setempat. Ia mengatakan bahwa keluarga Tan sedang berlibur ke Tongguan sehingga rumah sedang kosong. Ketika ditanya dari mana ia mengetahui informasi tersebut, Wong menjelaskan bahwa sepupu Cheng Hui yang memberitahunya dan memintanya menyampaikan hal yang sama kepada polisi. Mereka lalu meminta Wong mengantar mereka menemui sepupu Cheng Hui. Wong setuju dan membawa polisi ke rumah pria tersebut yang letaknya tidak jauh dari sana. Sepupu itu bernama Tan Xueni. Ia berasal dari Chongshan, Guangdong, dan saat itu sedang berada di Hong Kong menggunakan visa kunjungan.
Saat ditanya mengenai keberadaan keluarga Tan, Shweni mengatakan bahwa pada 4 Juli mereka telah kembali ke Tiongkok untuk mengurus masalah keuangan. Menurutnya, Cheng Hui telah berpesan bahwa jika ada rekan kerja yang bertanya, ia harus mengatakan bahwa keluarga tersebut sedang berada di Tongguan karena urusan mendadak. Polisi kemudian menyadari bahwa pria berlogat pedesaan yang menjawab telepon Cheng Hui sebelumnya ternyata adalah Shweni sendiri. Meski bersikap kooperatif dan bersedia mengantar polisi masuk ke rumah, Shweni tampak sangat gelisah. Ia terus-menerus menanyakan keadaan sepupunya. Saat pertama kali memasuki rumah, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencolok. Rumah itu tampak seperti rumah keluarga biasa. Namun setelah diperiksa lebih teliti, mereka menemukan noda darah di beberapa bagian rumah, termasuk di dinding ruang tamu dan di dekat tempat tidur. Temuan tersebut membuat polisi yakin bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Tim investigasi pembunuhan segera dipanggil untuk mengambil alih penyelidikan. Sementara itu, petugas lain dikirim ke tempat kerja NY dan sekolah kedua anak mereka untuk memastikan apakah mereka benar-benar hadir pada hari itu. Polisi juga memeriksa catatan imigrasi guna memastikan apakah keluarga Tan benar-benar meninggalkan Hong Kong seperti yang diklaim Shweni. Hasil penyelidikan menunjukkan fakta yang berbeda. Orang terakhir yang diketahui bertemu Cheng Hui adalah ibunya sendiri. Meskipun tidak tinggal serumah, ibunya tinggal di sebuah panti jompo yang letaknya tidak jauh dari rumah keluarga Tan. Pada pagi hari tanggal 5 Juli, Cheng Hui diketahui mengunjungi ibunya dan meninggalkan panti sekitar pukul 11:30 siang. Fakta ini membuktikan bahwa Cheng Hui tidak mungkin sudah pergi ke Tiongkok pada 4 Juli, seperti yang dikatakan Shweni. Penyelidikan lebih lanjut di dalam rumah mengungkap semakin banyak noda darah di berbagai ruangan. Polisi juga menemukan sebuah baju wanita yang berlumuran darah, selang karet yang terdapat bercak darah, kartu identitas Hong Kong milik NY, serta dokumen perjalanan miliknya. Yang lebih penting, catatan imigrasi menunjukkan bahwa tidak satu pun anggota keluarga Tan pernah meninggalkan Hong Kong. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi memutuskan untuk menangkap Tan Shweni. Kecurigaan terhadapnya semakin kuat setelah penyidik menemukan sejumlah luka pada jari tangannya. Shweni beralasan bahwa luka itu terjadi saat membantu memperbaiki rumah dan terkena paku serta sekrup. Meski demikian, ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak mengetahui apapun dan hanya menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Cheng Hui. Polisi tidak mempercayai penjelasan tersebut. Shweni segera dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Namun selama interogasi, ia terus mempertahankan sikap yang tidak kooperatif, mengaku tidak mengetahui apapun sambil berulang kali menanyakan nasib keluarga sepupunya yang telah menghilang tanpa jejak. Karena Tan Shweni terus bungkam, polisi terpaksa mengubah strategi penyelidikan. Mereka berharap dapat menemukan keberadaan keluarga Tan melalui jejak transaksi keuangan. Metode ini segera membuahkan hasil. Polisi menemukan bahwa pada pukul 15:02 tanggal 5 Juli, seseorang mencoba menarik uang menggunakan kartu kredit milik Tan NY di sebuah ATM dekat stasiun Songshui. Namun karena salah memasukkan PIN, kartu tersebut tertelan mesin ATM. Saat memeriksa rekaman CCTV, polisi terkejut. Orang yang menggunakan kartu itu ternyata adalah Tan Shweni. Tak hanya itu, ponsel milik Tan Cheng Hui dan Tang NY juga ditemukan di tempat tinggalnya. Berdasarkan bukti yang terkumpul, penyidik memperkirakan sesuatu telah terjadi pada keluarga Tan antara pukul 11:30 siang setelah Cheng Hui meninggalkan panti jompo tempat ibunya tinggal hingga pukul 15:02 ketika Shweni mencoba menggunakan kartu kredit NY. Untuk memahami kemungkinan motifnya, polisi mulai menelusuri latar belakang Shweni. Pria berusia 42 tahun itu berasal dari Chongshan, Guangdong. Ia telah berkeluarga dan memiliki 2 anak di Tiongkok. Pekerjaannya sehari-hari adalah buruh bangunan dan pengemudi ojek motor. Sejak tahun 2003, Shweni sering datang ke Hong Kong menggunakan izin kunjungan keluarga. Namun tujuan sebenarnya bukan untuk berkunjung, melainkan bekerja secara ilegal.
Cheng Hui yang sedang merenovasi rumah warisan keluarganya memperkerjakan sepupunya itu dengan upah sekitar $300 Hong Kong per hari atau sekitar Rp685.000 per hari. Hubungan keduanya selama ini terlihat sangat baik. Bahkan ketika Xueni membangun rumah di kampung halamannya, Cheng Hui mengizinkan seluruh keluarganya tinggal sementara di rumah keluarga mereka di Chongshan. Ketika polisi menunjukkan rekaman CCTV penggunaan kartu kredit NY, setelah lama membantah, Xueni akhirnya mengaku terlibat. "Aku tidak sengaja membunuh mereka. Tolong beri aku kesempatan," katanya kepada penyidik. Polisi segera menanyakan keberadaan keluarga Tan, tetapi Xueni kembali menutup diri dan menolak memberikan rincian lebih lanjut. Karena itu, polisi melanjutkan pencarian di sekitar rumah keluarga Tan. Saat itu, mereka masih belum mengetahui secara pasti apakah keempat korban telah meninggal atau masih bisa ditemukan. Setelah lebih dari 10 jam interogasi, sekitar pukul 4 pagi tanggal 7 Juli, Xueni akhirnya mengungkap kebenaran yang mengerikan. Ia mengaku telah membunuh seluruh keluarga Tan dan menguburkan jasadnya di halaman rumah keluarga mereka. Polisi segera memanggil tim pemadam kebakaran dan forensik untuk melakukan penggalian. Prosesnya sangat sulit karena lokasi kuburan telah ditutup dengan lapisan semen. Petugas harus menggunakan bor untuk memecah permukaan sebelum menggali tanah di bawahnya secara hati-hati. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan helaian rambut seorang anak. Tak lama setelah itu, jasad korban pertama berhasil ditemukan. Secara keseluruhan, proses evakuasi berlangsung sekitar 13 jam. Keempat korban ditemukan dalam satu lubang sedalam sekitar 1,5 meter. Di bagian paling bawah terdapat jasad Tan Cheng Hui, di atasnya Tang Enyi, lalu kedua putri mereka. Hasil otopsi mengungkap kekejaman luar biasa. Cheng Hui tewas akibat puluhan luka tusuk. Di tubuhnya ditemukan sedikitnya 65 luka tusuk yang sebagian besar mengenai dada, perut, dan punggung. Terdapat pula sejumlah luka pertahanan pada tangan dan kakinya, menandakan ia sempat berusaha melawan. NY ditemukan dalam kondisi terikat. Mulut dan kepalanya dililit berbagai lapisan kain, plastik, kawat, serta lakban. Meski mengalami beberapa luka akibat benturan benda tumpul, penyebab kematiannya adalah sesak nafas akibat dibekap. Putri sulung mereka, Tan Xiaowen, juga ditemukan dalam keadaan terikat dengan tubuh yang mengalami banyak tekanan dan luka. Sementara adiknya, Tan Xiaoying, ditemukan di dalam kantong plastik dengan tangan dan kaki terikat. Seperti ibunya, Xiaoying meninggal akibat kehabisan nafas. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Tan Xueni tega membunuh seluruh keluarga sepupunya, termasuk dua anak yang masih sangat kecil? Setelah menunjukkan lokasi kuburan keluarga Tan, Xueni akhirnya mulai mengungkap versinya sendiri. Ia mengaku memiliki hubungan khusus dengan Tang Enyi, istri sepupunya. Menurut pengakuannya, hubungan itu tidak lebih dari berpelukan dan berciuman. Ia mengklaim bahwa sekitar setahun sebelum kejadian, dirinya dan Enyi pernah dipergoki oleh salah satu putri keluarga Tan. Meski anak tersebut melapor kepada ayahnya, Xueni dan Enyi membantah semuanya sehingga tidak pernah ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Xueni mengatakan bahwa pada 5 Juli 2009, setelah pulang dari mengunjungi ibunya, Tan Cheng Hui menanyakan hubungan antara dirinya dan Enyi. Pertengkaran pun terjadi dan semakin memanas hingga Xueni mengambil pisau lalu menikam Cheng Hui berulang kali sampai tewas. Setelah itu, ia menemui Enyi di dapur dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Menurut pengakuannya, Enyi panik, berteriak, dan melempar barang-barang. Untuk menghentikannya, ia mengikat Enyi. Teriakan itu membuat Xiaowen dan Xiaoying berlari keluar kamar. Ketika melihat ibu mereka diikat, kedua anak itu ketakutan dan berlari kembali ke kamar. Xueni mengejar mereka, mendobrak pintu, lalu mengikat keduanya. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak berniat membunuh Enyi maupun kedua anak tersebut. Menurutnya saat ditinggalkan ketiganya masih hidup. Setelah itu, ia mencoba menggunakan kartu kredit Enyi untuk menarik uang, namun gagal. Ketika kembali ke rumah,
ia mengaku baru menyadari bahwa ketiga korban telah meninggal akibat kehabisan nafas. Tidak tahu harus berbuat apa, Xueni mengaku sempat memakan makanan yang sedang dimasak Enyi sebelum akhirnya memutuskan menguburkan seluruh korban. Ia menggali lubang di halaman rumah selama beberapa jam, membersihkan bercak darah, lalu beristirahat. Keesokan paginya, 6 Juli, ia memesan semen dan meminta pengiriman dipercepat. Setelah itu, ia memasukkan jasad Cheng Hui, Enyi, dan kedua anak mereka ke dalam lubang, menimbunnya dengan tanah, lalu menutupnya dengan lapisan semen. Pada siang hari, telepon milik Cheng Hui dan Enyi terus berdering. Setelah memikirkan alasan yang akan digunakan, Xueni akhirnya menjawab salah satu panggilan dan mengatakan bahwa keluarga tersebut sedang berada di Tongguan. Itulah versi cerita yang disampaikan Xueni kepada polisi. Namun jaksa menilai pengakuan tersebut tidak masuk akal. Dalam persidangan yang dimulai pada Oktober 2010, jaksa berpendapat bahwa motif sebenarnya bukanlah hubungan asmara, melainkan uang. Saat itu, Xueni sedang membangun rumah di kampung halamannya dan mengalami kesulitan keuangan. Ia diduga pernah meminta pinjaman kepada Cheng Hui, namun ditolak. Menurut jaksa, penolakan itulah yang memicu kemarahannya hingga berujung pada pembunuhan dan perampokan. Setelah keluarga Tan tewas, Xueni diketahui mengambil kartu kredit, telepon genggam, serta sejumlah barang elektronik milik korban. Polisi juga menemukan berbagai barang elektronik di sepedanya, termasuk kamera digital, perangkat perekam, dan konsol permainan. Jaksa juga menegaskan bahwa cara ketiga korban perempuan diikat menunjukkan adanya niat untuk membunuh, bukan sekedar upaya membungkam mereka. Di sisi lain, Xueni tetap mempertahankan ceritanya. Ia bersikeras bahwa dirinya benar-benar memiliki hubungan dengan Enyi dan menyatakan bahwa Cheng Hui masih berhutang kepadanya sekitar 80.000 dolar Hong Kong atau sekitar 183 juta rupiah untuk biaya renovasi rumah. Menurutnya, keputusan mengambil barang-barang korban baru muncul setelah pembunuhan terjadi. Melalui pengacaranya, Xueni juga menuduh polisi melakukan kekerasan selama proses interogasi. Namun tuduhan tersebut tidak mengubah jalannya persidangan. Penyelidikan lebih lanjut bahkan menemukan bahwa Enyi hanya mengambil cuti kerja selama 6 hari dalam beberapa tahun terakhir. Fakta yang tidak mendukung cerita Xueni mengenai hubungan rahasia yang telah berlangsung lama. Setelah hampir 1 bulan persidangan, putusan akhirnya dibacakan pada 23 November 2010. Juri menyatakan Tan Xueni bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan, yaitu pembunuhan Tan Cheng Hui, Tang Enyi, dan Tan Xiaoying. Untuk kematian Tan Xiaowen, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Hakim kemudian menjatuhkan 3 hukuman penjara seumur hidup serta hukuman tambahan 9 tahun penjara. Meskipun sempat mengajukan banding, upayanya ditolak. Hingga kini, Tan Xueni tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup atas pembantaian yang menghabisi 1 keluarga tersebut. Kasus ini menjadi salah satu pembunuhan keluarga paling mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Tan Cheng Hui telah membantu sepupunya dengan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan membantu keluarganya di kampung halaman. Namun semua kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan yang berujung pada kematian 1 keluarga. Yang paling menyayat hati, 2 korban diantaranya adalah anak-anak yang bahkan belum genap berusia 10 tahun. Kepercayaan yang diberikan tanpa syarat seharusnya menjadi ikatan keluarga. Namun bagi keluarga Tan, kepercayaan itu justru membuka pintu bagi orang yang akhirnya mengakhiri hidup mereka. Dan memang terkadang, ancaman paling berbahaya bukan datang dari orang asing, melainkan dari seseorang yang sudah kita anggap keluarga. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.